وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Tijan. Kita akan membahas sifat hayat. Ini sifat yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari wa da'alina min barakati fid darain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu. Sifat yang nomor ke-10 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat hayat. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah hidup. Apa itu arti wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Contohnya akal menetapkan bahwa uang 10.000 itu lebih besar daripada 2.000. Yang namanya makhluk itu butuh tempat. Akal menetapkan Allah mesti bersifat wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Wajib syarat. Apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat hayat, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Apa itu sifat hayat? Wa ya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ya. Sifat hayat adalah sifat yang maujud, sifat yang qadim, yang menetap pada zat Allah. Hidupnya Allah dengan zatnya. Hidupnya makhluk itu dengan ruh. Ya. Hidupnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Berbeda dengan hidupnya makhluk. Ada awal dan ada akhir. Hidupnya Allah tidak membutuhkan tempat. Hidupnya makhluk itu membutuhkan tempat. Jadi berbeda. Tusahhihu lahu ayyatasifa bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Tusahihu yang mensahkan sifat hayat lahu bagi Allah ayyatasifa. Allah disifati bil ilmi dengan ilmi, bil ilmi dengan sifat ilmu, wa ghairihi dan selain sifat ilmu, minas sifati dari beberapa sifat seperti kudrat, irodat, sama, basar dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang harus dipahami, sifat hayat merupakan sifat yang memegang peranan penting untuk dibenarkan atau disahkannya sesuatu zat bisa mempunyai sifat idrok atau daya tangkap seperti ilmu, melihat, mendengar. Dalam arti suatu zat bisa dikatakan berilmu, melihat,
mendengar apabila dia hidup. Akan tetapi tidak mesti sesuatu yang bersifat hayat atau hidup harus selalu ada idrok. Misal, ada yang hidup tidak mendengar tuli, ada yang hidup tidak melihat atau buta, ada yang hidup tapi dianya bodoh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi yang harus dipahami, hidupnya Allah dengan zatnya. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali hanya Allah. Hidupnya makhluk dengan ruh. Yang namanya makhluk nih, kita manusia ini kan makhluk. Ketika usia kandungan 4 bulan itu ditiup ruh. Jadi manusia hidup karena ada ruh. Ketika meninggal, dicabut nyawa oleh malakal maut, oleh malaikat Ijrail, maka ruh keluar dari jasadnya. Di sini yang harus dipahami juga, yang dikubur itu jasad. Yang di alam barzah atau di alam kubur adalah ruh. Kenapa? Karena jasad manusia itu asalnya dari tanah, makanannya juga dari tanah, berjalannya juga di atas tanah, dan pasti dikubur di dalam tanah. Berbeda dengan ruh. Ruh itu asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apabila kita ingin hidup ini bernilai, bermakna, dimuliakan Allah, maka kita harus menjalankan yang namanya hablum minallah, hablum minanas. Memperbaiki hubungan dengan Allah, juga memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Misal, kalau ada yang sakit kita nengok, kalau ada yang meninggal kita takziah, kalau kita diundang selama tidak ada halangan kita datang. Kita tetap menebar kebaikan, menebarkan manfaat. Ya. Kemudian hidupnya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi hidupnya makhluk itu pasti ada awal, ada akhir. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Tapi kalau hidupnya makhluk itu butuh kepada yang lain. Contoh, tukang cukur itu nggak bisa nyukur sendiri, butuh pada yang lain. Dokter pun nggak bisa nyuntik sendiri, pasti butuh bantuan yang lain. Berikutnya, wadiduha al-mautu, mustahil menurut akal Allah mati. Definisi mustahil menurut akal, alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduh, sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Kalau ada tidak masuk akal, berarti mesti tidak ada, selamanya tidak akan ada. Jadi mustahil Allah mati, mustahil Allah tiada, mustahil Allah sama dengan makhluk, mustahil Allah ada awal, mustahil Allah ada akhir. Demikian juga mustahil makhluk bisa bergerak dan diam berbarengan. Nah, ini mustahil. Wa dalilu, adapun dalil ala dzalika yang menunjukkan bahwa Allah bersifat hayat, annahu law kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Ini dalil akli. Seandainya Allah mati, maka tidak akan disifati dengan sifat ilmu sama basor. Sedangkan bila mana Allah tidak disifati dengan sifat ilmu, maka bodoh, tidak mengerti segala sesuatu. Bila mana tidak mengetahui segala sesuatu, maka tidak akan disifati dengan sifat iradat, yaitu tidak akan berkehendak. Bila mana tidak berkehendak, maka terpaksa. Bila mana terpaksa, maka lemah. Bila mana lemah, maka baru. Sedangkan Allah baru, mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, maka mustahil Allah terpaksa. Bila mana mustahil Allah terpaksa, maka Allah wajib bersifat iradat, yaitu berkehendak.
Bila mana bersifat iradat, maka Allah bersifat ilmu, yaitu mengetahui. Bila mana Allah mengetahui, maka wajib Allah bersifat hayat, artinya hidup. Mustahil Allah mati. Dalil naklinya surat Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Yang artinya wallahu bil murad, bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.